Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, surga merupakan tempat impian bagi mereka yang mempercayai akhirat. Begitu banyak kenikmatan surga, sehingga kata-kata pun sulit untuk menggambarkan segala kenikmatan di sana. Bahkan wanginya saja sudah bisa tercium dari jarak 70 tahun. Masya Allah. Akan tetapi, ternyata ada golongan wanita yang jangankan masuk surga, baunya saja mereka tidak akan bisa menciumnya. Nauzubillah. Lalu siapakah mereka itu? Yang pertama, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal baunya saja dapat tercium dari jarak sekian dan sekian." Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan berpakaian tetapi telanjang di sini mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, tidak menutup aurat dengan benar. Tren 3F atau fun food fashion cukup digemari di kalangan wanita milenial. Happy-happy, wisata kuliner dan perkembangan fashion senantiasa menjadi trending topik. Tidak jarang para wanita milenial demi mengikuti tren terkadang mengabaikan etika syar'i berbusana, atau terkenal dengan istilah terbungkus tapi tidak tertutup, berhijab tapi memperlihatkan lekuk tubuh, atau berhijab tapi tipis, atau bahkan cenderung transparan. Ada juga yang berhijab syar'i tapi tabarruj, memperlihatkan kesan glamor baik itu dari aksesoris yang berlebihan atau pemakaian make up yang terlalu tebal, sehingga mencolok dan mengundang perhatian, bahkan menjadi pusat perhatian yang justru seharusnya tabu bagi seorang muslimah itu sendiri. Yang kedua, bagus di luar minus di dalam. Makna lain dari berpakaian tetapi telanjang ini adalah bisa jadi dia sudah berhijab syar'i, akan tetapi minus attitude. Dan ini akan sangat berpengaruh besar dengan image Islam itu sendiri. Karena selain berkewajiban menutup aurat, seorang muslimah pun berkewajiban menjaga image pakaian syar'i tersebut dengan akhlak yang mulia. Yang ketiga, mendapat nikmat Allah tapi tidak bersyukur. Islam sangat memuliakan seorang wanita, sehingga ia diletakkan menjadi sebaik-baiknya perhiasan dunia. Mulia dan terhormatnya seorang wanita ketika memiliki rasa malu, namun banyak yang seolah kehilangan rasa malunya. Ia mengikuti challenge-challenge yang memamerkan aurat, berlenggak-lenggok, yang bahkan terkesan erotis dan itu dianggap biasa saja. Nauzubillah. Golongan kedua dari wanita yang tidak dapat mencium bau surga adalah wanita yang dengan mudah meminta cerai kepada suaminya. Dari hadis riwayat Abu Daud rahimahullah, yakni perempuan atau istri mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang diperkenankan, haram baginya mencium wangi surga. Di masa ini cukup familiar dengan istilah kembalikan aku kepada orang tuaku. Nah, hal ini dijadikan acuan. Wanita yang begitu gampang minta cerai kepada suaminya hanya karena masalah sepele seperti pertengkaran, cemburu, perekonomian yang belum stabil, belum tercapainya keinginan, merasa kurang perhatian, atau bahkan karena mencintai laki-laki lain. Nah, hal ini bukanlah sifat wanita solehah. Hal ini menjadikan wanita itu dibenci oleh Allah, diancam oleh Allah dengan tidak dapat mencium bau surganya. Golongan yang ketiga yaitu wanita yang menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Akhwat-fillah, apa yang kita miliki kelak akan dipertanggungjawabkan, dan apa yang kita ketahui harus diamalkan. Karena itu, ketika kita mengikuti kajian-kajian dan ketika kita mendapatkan ilmu baru, itu harus diterapkan dalam kehidupan, agar ilmu itu dapat bermanfaat untuk kita maupun orang lain. Karena Allah sangat membenci orang yang mengetahui sesuatu tapi tidak mengamalkannya. Seperti dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 3, yakni, itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Selain bermanfaat untuk diri sendiri, ilmu juga merupakan amanah yang harus disampaikan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, yakni, sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Jadi ketika kita memiliki ilmu, kita berkewajiban untuk menyampaikannya. Nah, alhamdulillah, itulah beberapa golongan yang tidak dapat mencium bau surga.
Mari kita bermunajat kepada Allah agar dihindarkan dari perbuatan-perbuatan tercela yang menyebabkan pelakunya tidak akan mencium bau surga. Ya Rob kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Quran Surah Ali Imran ayat 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.